Matius pasal 5. Ketika Isa melihat orang banyak itu, naiklah ia ke bukit. Setelah ia duduk, datanglah para pengikutnya kepadanya. Lalu mulailah ia mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah mereka yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah, karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus melakukan kehendak Allah, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah mereka yang berbelas kasihan, karena mereka akan menerima belas kasihan juga. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah para pendamai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena melakukan kehendak Allah, karena milik merekalah kerajaan surga. Berbahagialah kamu apabila karena aku kamu dicaci maki, dianiaya, serta difitnah orang. Bersukaria serta bergembiralah, sebab pahalamu besar di surga. Pada masa lalu pun, para nabi telah dianiaya. Kamu adalah garam dunia. Apabila garam menjadi tawar, dengan apakah garam itu dapat diasinkan? Tentunya, garam itu menjadi tidak berguna lagi, lalu dibuang dan diinjak-injak orang, bukan? Kamu adalah terang dunia. Kota yang letaknya di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Lagi pula, tidak ada orang yang menyalakan pelita, kemudian menutupnya dengan tempayan. Sebaliknya, ia akan menaruhnya pada kaki pelita, sehingga dapat menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Demikian pula, hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, yaitu hukum yang terdapat dalam kitab suci Taurat, atau firman yang telah disampaikan Allah melalui para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sebelum langit dan bumi lenyap, satu titik atau satu huruf terkecil pun dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan sampai semuanya digenapi. Sebab itu, siapa meniadakan salah satu perintah yang terkecil sekalipun dari hukum ini, lalu mengajarkannya kepada orang lain, ia akan memperoleh kedudukan yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa melakukan dan mengajarkannya, ia akan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam kerajaan surga. Karena itu, aku berkata kepadamu, jika kamu tidak melakukan kehendak Allah lebih daripada para ahli kitab suci Taurat dan orang-orang dari mazhab Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar perkataan yang disampaikan melalui nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa melakukannya harus dihakimi. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa marah kepada saudaranya harus dihakimi. Siapa memaki saudaranya dengan berkata, "Hai kafir," harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa berkata, "Hai jahil," harus dimasukkan ke neraka jahanam. Sebab itu, jika engkau membawa persembahanmu ke tempat pembakaran kurban, lalu di sana tiba-tiba engkau ingat bahwa saudaramu menganggap engkau bersalah terhadapnya, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan tempat pembakaran kurban. Lalu pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Setelah itu, barulah engkau boleh datang kembali ke tempat pembakaran kurban untuk mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai
dengan orang yang mendakwa engkau, sewaktu engkau masih dalam perjalanan bersamanya, supaya ia tidak menyerahkan engkau ke pengadilan, lalu hakim menyerahkan engkau kepada petugasnya, dan engkau dimasukkan ke penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari tempat itu, sebelum engkau melunasi sisa hutangmu. Kamu telah mendengar perkataan, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa memandang perempuan serta menginginkannya, ia telah berbuat zina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Sebab itu, jika mata kananmu menyebabkan engkau bersalah, cungkil dan buanglah. Karena lebih baik engkau kehilangan satu anggota tubuhmu, daripada seluruh tubuhmu dimasukkan ke neraka jahanam. Demikian juga, jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, potong dan buanglah. Karena lebih baik engkau kehilangan satu anggota tubuhmu, daripada seluruh tubuhmu masuk ke neraka jahanam. Sudah dikatakan pula, siapa menceraikan istrinya harus memberi surat talak kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa menceraikan istrinya kecuali karena percabulan, ia menyebabkan istrinya itu berzina. Dan siapa menikahi istri yang sudah diceraikan itu, ia pun berzina. Kamu telah mendengar perkataan yang disampaikan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan bayarlah apa yang sudah kamu sumpahkan itu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan engkau bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah arasi Allah, atau demi bumi, karena bumi adalah tempat tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota tempat Raja Agung tinggal, ataupun demi kepalamu, karena kamu tidak dapat memutihkan atau menghitamkan sehelai pun dari rambutmu itu. Jadi katakanlah ya jika ya, dan tidak jika memang tidak. Selebihnya dari itu berasal dari si jahat. Kamu juga telah mendengar perkataan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika seseorang menampar pipi kananmu, sodorkanlah juga pipi kirimu. Jika orang ingin mendakwa engkau karena ia menghendaki bajumu, biarlah ia mengambil jubahmu juga. Dan jika orang memaksa engkau berjalan 1,5 kilometer, berjalanlah dengannya sejauh 3 kilometer. Berilah kepada orang yang meminta. Dan jika orang hendak meminjam darimu, janganlah menolaknya. Kamu telah mendengar perkataan, kasihilah temanmu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah mereka yang menyeterui kamu, dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kamu bertindak sebagai anak-anak sejati dari Bapamu yang di surga. Karena ia menerbitkan mataharinya, bukan hanya untuk orang yang baik, tetapi juga bagi orang yang jahat. Ia pun menurunkan hujan, tidak hanya untuk orang yang saleh, tetapi juga bagi orang yang fasik. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah pahalamu? Bukankah pemungut cukai pun melakukan hal yang sama? Demikian pula, jika kamu hanya mengucapkan salam kepada saudaramu, apa istimewanya perbuatanmu itu? Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Sebab itu, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.